Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Charlie sedang di gudang bengkel pesawatnya. Charlie memiliki seorang istri bernama Sarah yang sangat ia cintai. Mereka berdua hidup damai rukun seolah dunia ini milik mereka berdua, kita hanya menumpang. Sarah adalah seorang wanita pebisnis dan ia akan melakukan perjalanan bisnis ke London. Keseharian Charlie bekerja di kantor Chia sebagai kriptografi pemecah kode rahasia. Charlie sangat pintar di bidang pekerjaannya, bahkan orang menyebut dia ber-IQ di atas rata-rata. Di kantor ia dekat dengan rekan-rekannya, bahkan ia berteman dengan seseorang di internet dengan sebutan Inqualine tanpa ia kenal. Charlie dan Inqualine sering bertukar pikiran, bahkan Inqualine mengirim berkas data penting rahasia pejabat Chia dan negara. Keesokan harinya ia bekerja. Charlie dipanggil ke ruang pimpinan Chia. Saat bertemu Charlie diperlihatkan berita di TV serangan teroris di London. Betapa terkejutnya Charlie saat melihat berita istrinya mati di London karena serangan teroris. Charlie seakan tak percaya apa yang ia dengar dan lihat berita di TV. Charlie sangat terpukul atas kematian istrinya, hidupnya hancur seakan hari-hari tak ada arti lagi. Akhirnya Charlie bangkit ingin balas dendam kepada para pembunuh istrinya. Dengan keahlian yang dimilikinya ia mulai menganalisa tempat kejadian dan rekam jejak pembunuh istrinya melalui internet. Dengan bekal pelatihan dari Chia dan kepintarannya, Charlie memutuskan pergi ke London seorang diri untuk memburu teroris pembunuh istrinya. Sesampainya di London, Charlie mulai mengikuti pembunuh pertama yaitu perempuan. Ia mulai merencanakan cara balas dendam membunuh perempuan itu tanpa menyentuh dan meninggalkan jejak. Saat perempuan itu uji kesehatan di sebuah klinik, Charlie datang menyamar sebagai dokter. Ia memasukkan bumbu-bumbu kematian ke dalam ruangan kaca perempuan itu hingga perempuan itu susah bernafas. Charlie melakukan ini berharap ia mendapatkan nama pembunuh kedua. Karena kasihan, Charlie membuka pintu ruangan. Perempuan itu lari ketakutan hingga ia ditabrak mobil di jalanan. Tak mendapatkan hasil dari perempuan itu, lalu Charlie menghubungi Inqualine temannya di internet. Ia meminta agar Inqualine membantunya. Inqualine ini adalah salah satu aset Chia. Ia juga diburu oleh Chia karena peretas banyak koneksi. Akhirnya Inqualine membantu Charlie. Saat mendapatkan orang kedua berada di Madrid, Spanyol, Charlie pergi memburunya seorang diri. Saat menemui orang kedua pembunuh istrinya di kolam renang hotel, Charlie mengancam akan membunuhnya jika tak memberitahukan nama rekannya yang lain. Pria ini meremehkan Charlie dan menganggap Charlie salah orang. Akhirnya Charlie membunuhnya dengan cara memecahkan kolam renang kaca dengan remote control. Kemudian Charlie kembali menemui Inqualine tanpa mendapatkan nama yang lain pembunuh istrinya. Saat mereka hendak tertidur, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan suruhan Chia. Saat situasi kejar-kejaran serangan itu menyebabkan Inqualine tertembak mati, hanya Charlie yang selamat dari serangan itu. Akhirnya Charlie mendapatkan orang ketiga pembunuh istrinya berada di Roma. Charlie berpura-pura sebagai penjual senjata untuk memancing orang ketiga. Saat bertemu, Charlie sudah memasang perangkat bom di kotak senjata. Seperti biasa, Charlie ingin mengetahui orang yang keempat karena dialah orang yang menarik pelatuk menembak istrinya. Dengan penuh ancaman, Charlie akhirnya orang ketiga memberitahukan bos mereka berada di mana. Setelah mengetahui bos mereka, Charlie membunuhnya dengan cara meledakkan perangkat senjata. Keesokan harinya ia pergi ke pelabuhan pembuatan kapal seolah ia menyerahkan diri ke bos mereka. Ia berpikir itulah cara satu-satunya untuk bertemu dengan dalam penembak istrinya. Saat Charlie sedang mengawasi kapal mereka, ia dipukul pingsan dan membawa Charlie ke kapal bos mereka di tengah laut. Ia bertemu langsung dengan wajah penembak istrinya. Pria ini berpikir Charlie tak akan menang karena posisi Charlie tidak menguntungkan. Dengan kepintaran Charlie, tanpa mereka sadari Charlie telah mengubah rute kapal mereka ke perairan negara lain. Charlie yang cerdas dari awal sudah menghubungi polisi negara itu akan memasukkan kapal penyeludup senjata dan bos teroris. Akhirnya penembak istrinya ditangkap beserta anak buahnya yang lain. Setelah menuntaskan dendamnya, ia pergi ke makam istrinya yang sangat ia cintai.